narasinya bahwa itu berkesan berada di rutan. Padahal sesudah saya cermati itu adalah di sel tunggu sebelum persidangan. Ya. Jadi kalau di sel tunggu sebelum persidangan itu tidak masalah pegang HP. Ya, jadi kalau ada yang meributkan, memperdebatkan itu berarti bergaulnya kurang jauh. Ya. Mungkin bergaulnya cuma sampai ujung aspal. Jadi dia nggak tahu bahwa memegang HP di ruang tunggu itu tidak masalah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari foto tersebut, walaupun saya bukan ahli digital forensik ataupun saya ahli fotografi, saya bisa menyimpulkan bahwa yang memfoto NM adalah orang dengan jarak jauh. Itu di zoom. Ya, jadi itu di zoom jarak jauh. Dan saya udah pada saat di persidangan itu kan saya juga ke sel ruang tunggu belakang. Saya tahu situasinya seperti apa. Di baliknya ruang tunggu persidangan itu ruang tunggu tahanan ya. Tahanan itu kan begitu sampai dari rutan dia masuk dulu ke ruang tunggu. Ruang tunggunya memang jeruji. Ya, tahanan ruang tunggu. Nah, di baliknya itu adalah tempat bagian merokok. Ya, jadi tempat merokok di situ. Jadi saya lagi jelasin, nggak usah sok tahu, diem. Nggak, gue matiin nih live-nya nih. Saya lagi jelasin. Jangan sok tahu kalau kalian nggak pernah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak tahu posisi selnya di mana, tahanannya di mana, diem. Saya jelasin. Justru saya live mau menjelaskan posisi. Ya. Jangan sok tahu, ya. Kalau kau ngomong aku yang diam nih, aku diem. Silakan ya ketik. Silakan. Kalian kan lebih ngerti, lebih tahu. Kalian ini lebih hebat, lebih canggih. Nah, capek jadinya. Orang lagi mau jelasin, malah sibuk aja ngetik. Dengerin dulu. Ya, biasakan kalau ada yang lagi bicara, kalian diam. Kalau aku diam baru kalian bicara, begitu. Kalau semua orang bicara, nggak ada yang dengar. Ya, biasakan seperti itu. Paham ya? Saya lanjutin. Jadi, posisinya ini kalau saya umpamakan ini adalah sel tahanan untuk tunggu persidangan. Ini ada tembok. Ya, ini ada tembok. Di balik tembok ini adalah tempat merokok seluruh pengunjung persidangan. Di belakang. Ya, di dekat kantin. Ya. Nah, saya melihat foto tadi yang dikirim ke saya menganalisa, walaupun saya bukan ahli digital forensik atau fotografi, yang pasti dari foto itu yang memfoto adalah dari balik tempat merokok. Jadi itu dari smoking area. Karena sel tempat untuk menunggu itu tidak bisa terlihat keluar. Ya, paham ya? Jadi ini istilahnya ini saya kasih gambaran. Ini adalah pintu untuk ruangan masuk ke ruangan tunggu. Ini ruang tunggu di sini. Ini lorong, di sini lorong. Ya, di sini ada tembok, namun ada jeruji. Ya, nah itu kelihatannya moto dari sebelah sini. Gitu. Itu tuh yang foto dari sebelah sini. Ya, jadi bukan dari dalam, itu dari sebelah sini. Karena kalau dari dalam fotonya jelas. Gitu. Artinya ada orang yang dengan sengaja memang dipasang untuk memfoto, mencari-cari kelemahan Nikita Mirzani.
Namun kebodohannya adalah dalam ruang tunggu itu tidak masalah pegang HP. Ya, terima telepon pun nggak masalah. Kalau itu apalagi itu dipinjamkan oleh pengacaranya atau oleh aparat kepolisian atau aparat jaksa. Ya, jadi itu letaknya seperti itu. Artinya ada yang melakukan foto dengan menzoom dari jarak jauh dari balik tembok sesudah lorong. Ya. Karena ada lorong. Kalau dia ada di dalam sini, ruang tunggu ini, itu tidak kelihatan ke depan. Karena apa? Karena itu ada lorong begini, memanjang. Nah, orang ngeliatnya itu dari sini. Bagaimana mau ngeliat yang ke sini? Karena ini tembok. Nah, untuk itu kelihatan di sini. Satu-satunya cara untuk mengambil foto adalah dari sebelah sini. Artinya orang tersebut berada di smoking area, di ruang tunggu. Dan dia menunggu kesempatan untuk memfoto. Ya. Jadi itu fitnah. Paham? Saya lagi jelasin. Jangan bikin asumsi nanti kalian kena masalah hukum. Ya. Artinya itu ada seseorang diduga disuruh untuk melakukan mengambil foto. Dan dari foto yang beredar itu saya meyakini bahwa foto itu diambil pakai HP. Ya. Jadi pakai HP di zoom. Karena hanya bisa dari sebelah sini untuk ngeliat ke dalam ruangan sel tunggu ini. Sedangkan untuk yang menunggu umum seperti asisten dan sebagainya itu hanya bisa dari sebelah sini. Nggak kelihatan. Pokoknya hanya dari sebelah sini. Sedangkan di sini smoking area. Ini lorong. Di sini smoking area. Nah, di sini baru bisa diambil itu foto. Bisa jadi diambilnya dari gedung pengadilan, gedung utama pengadilan, atau ada orang yang mengambil celah dari fiberglass. Karena setelah jeruji ada fiberglass. Gitu. Jadi memang itu sengaja diincer. Jadi buat Nikita Mirzani harus hati-hati. Karena apapun dia sedang diincar, karena sekarang udah masalah pembuktian, proses pembuktian. Otomatis ini adalah menyangkut keputusan vonis yang akan dia terima. Begitu. Jadi untuk supaya menjadi pertimbangan hukum memberatkan dia, dibikinlah kayak gitu. Betul enggak? Jadi itu dibikin untuk mencari-cari celah supaya nanti pertimbangannya hukum bahwa misalnya bahwa ini dia melakukan keributan di sel. Kayak kemarin ada tiba-tiba orang video call, ya kan? Terus kemudian juga sekarang ada lagi rekayasa. Dianya ada dihapus. Ya, dia ini harus menjelaskan. Karena Bunda punya rekamannya dan download karena Bunda udah tag langsung ke Kalapas, Rutan, ya, kemudian ke kepolisian dan kepada aparat-aparat berwenang. Kok bisa ada orang dari dalam tahanan punya masalah, dianya malah menceritakan masalahnya kepada orang istri terduga yang terlibat masalah judol yang bernama Cen Kurniawan yang disebut oleh tabloid Tempo dan juga Gus Islah Bahrawi di podcast Master Kobuse. Ya, itu nama itu udah jelas disebut. Kenapa kok ngelapornya ke situ? Ini tahanan dalam masalah apa? Dia dipidana karena apa? Itu juga harus dicek mata rantainya apa ke dia. Kok bisa tahu nomornya? Kok ada masalah lapornya ke dia? Kan ada petugas lapas. Gitu. Jadi ini harus betul-betul menjadi perhatian. Ya.